Ini kan ada dua perkara ya. Ya, silakan. Ibu Tifa dan Pak Ray. Untuk perkara Bu Tifa, menurut saya dengan segala perdebatan yang ada, fakta hari ini adalah sejak kemarin jaksa sudah mendaftarkan dakwaan baru dengan nomor perkara baru di PN Jakarta Timur dan majelis hakim juga sudah menetapkan hari sidang tanggal 6 Agustus. Jadi baik jaksa maupun majelis ketua-ketua PN termasuk majelis hakim telah bekerja dan tinggal kita tunggu persidangan tanggal 6, berharap masuk ke pokok perkara karena Pak Jokowi pun siap untuk hadir memberikan keterangannya di bawah sumpah dan seperti warga masyarakat biasa hadir di pengadilan. Saya pikir juga itu salah satu cara yang perlu kita apresiasi ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah Presiden datang ke pengadilan ya. Saya ingatkan lagi di kasus Pak Harto dulu juga tidak hadir karena masalah kesehatan, di kasus Pak Habibie Bulogate juga tidak hadir tapi menggunakan telekonferensi. Menurut saya ini ada pendidikan hukum yang baik. Kedua terkait dengan perkara Pak Roy, jaksa bisa memperbaiki dakwaan ya, karena kalau dia sudah konsisten memperbaiki dakwaan dari Bu Tifa, dia juga harus memperbaiki dakwaan di Pak Roy. Kalau juga menggunakan dua pasal di KUHP yang berbeda ya, dan saya sih tetap melihat dengan prasangka baik, apalagi tadi Bang Sangaja juga bilang bahwa ini resume penyidikan, artinya tidak disengaja lah. Ini sesuatu yang memang terjadi karena adanya perubahan hukum secara bersamaan dan semua penegak hukum juga sama-sama belajar. Dan itu menurut pasal 76 ayat 2, 7 hari sebelum hari sidang, jaksa masih bisa memperbaiki dakwaan Pak Roy. Khususnya terkait apa-apa yang sudah dinyatakan merupakan pelanggaran dalam kacamata PN. Nah, saya mau komentari di penutup ini justru tentang pra peradilan yang tadi belum disentuh, tadi sempat dikomentari tapi belum ada counter baliknya biar berimbang nih. Pertama yang cukup menarik adalah dalam pandangan kami pra-per ketiga ini justru saya melihat semacam bentuk pembangkangan terhadap pertimbangan pra-per kedua. Karena pra-per kedua itu sudah mengingatkan pengajuan pra-peradilan secara terpisah-pisah dan berangsur itu merupakan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara dan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Tadinya yang saya pikir, Bang Sangaji bilang bahwa ini tidak lanjut dari pra-per 1 nih, karena di pra-per 1 sudah dipertimbangkan soal ganti rugi. Ternyata setelah saya baca di pra-per 1 itu nggak pernah bahas ganti rugi, yang dibahas adalah kemungkinan pengajuan rehabilitasi. Sementara di pra-per ketiga tidak ngomong rehabilitasi lagi, ngomongin ganti rugi. Biasa saya dulu Bang, biasa saya dulu ya. Jadi saya membaca seperti itu putusannya dan saya melihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pra-per yang kedua. Lalu berikutnya lagi saya melihat adalah di pasal 195 huruf C KUHP dinyatakan bahwa ganti rugi itu hanya sebatas penghentian penyidikan dan penuntutan. Jadi kalau bicara ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan penahanan, ini juga menjadi menarik karena di pasal 158 apapun ceritanya ya sudah dibatasi. Yang boleh dimintakan ganti rugi itu hanya terkait penghentian penyidikan dan penuntutan. Lalu berikutnya lagi saya juga mencoba mencermati yang cukup menarik adalah waktu mengajukan pra-per ketiga menggunakan putusan PN Mataram 2022. Yang ternyata waktu saya pelajari putusan PN Mataram justru menolak ganti rugi material. Yang tadi dimohonkan sebesar 100 juta, PN Mataram menolak karena di mana-mana semua orang tahu bahwa pra-per itu tidak mungkin mengabulkan kerugian imaterial. Kedua, bahkan di putusan PN Mataram juga menolak seluruh biaya advokat yang diajukan. Mohon maaf, 90 juta yang dirinci itu mengenai gugatan kerugian material itu isinya ada biaya advokat, biaya litigasi, biaya transportasi para advokat, itu total 94 juta. Yang ada justru yang mungkin nanti jadi perdebatan adalah soal income Pak Roy yang sehari 3 juta dikali 4 12 juta. Jadi ini juga menarik menurut saya terkait dengan permohonan pra-per yang ketiga ini. Lalu tadi yang dikomentari bahwa uang ini bukan untuk korban, justru untuk charity. Ini kayak kesannya argumentasi yang seolah-olah membangun simpati, tapi hati-hati. Justru kalau pengadilan mengetahui ini, pengadilan akan menolak. Karena APBN ini diberikan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Bukan untuk charity-charityan, APBN sendiri untuk charity ada urusan lain ya, nggak bisa pakai menggunakan pos-pos pra-peradilan ya. Dan terakhir saya komentari terhadap pra-per ketiga, lagi-lagi kalau kami inginnya segera ke pokok perkara, mohon maaf Pak Roy, jadi kami juga berharap hakim di PN Selatan segera bersikap mengambil keputusan agar segera pra-per ini ditolak atau apapun dikabulkan, juga kami menghormati saja, tapi intinya selesai pra-per masuk ke pokok perkara agar segera persoalan ini tuntas disedangkan di pokok perkara.
publik bisa menyaksikan, media bisa menyaksikan, Pak Jokowi juga akan menjelaskan semuanya dalam persidangan, rekan-rekan bisa melakukan pembelaan, dan akhirnya ada keputusan yang memberi kepastian apakah Pak Jokowi korban fitnah dan perlu dipulihkan nama baiknya, termasuk apakah ijazahnya adalah asli dikeluarkan oleh UGM. Demikian menurut saya. Biar selesai tuntas. Mas Aiman, sebentar. Sekaligus closing statement ya. Sekaligus closing statement. Ini penting banget ini, karena tadi rekanku Bang Rifai mengomentari soal pra peradilan ketiga ya. Dan sayangnya Bang Rifai tidak pernah menerima putusan, tidak membaca secara komprehensif, mungkin membaca dari sisi media, dan kutipan media itu kan bisa salah. Ya, kita tidak bisa menyandarkan analisa hukum, apalagi sekelas pengacara Pak Jokowi, menyandarkan analisa hukum hanya pada media-media online gitu. Harusnya dipegang dulu dong putusannya. Saya baca putusannya, Bang. Dibaca dong secara komprehensifnya. Saya baca. Putusannya saudara dapat dari mana? Kami dapatkan dari kepolisian. Loh kenapa? Kami kan diproses oleh kepolisian. Boleh dong kami lihat seperti itu. Baca dulu putusannya saya baca, benar. Bang. Saya baca clear kok. Jadi di dalam yang dipertimbangkan rehabilitasi tidak ada ganti rugi. Ya. Jadi yang dipertimbangkan di dalam putusan pra peradilan pertama, dan tadi kalau saudara Rifai hadir di sidang pra peradilan ketiga tapi sayangnya tidak hadir, justru hakim menegaskan lagi bahwa sidang pra peradilan yang ketiga ini hubungannya dengan sidang pra peradilan yang pertama ya, hanya terkait dengan ganti kerugian. Itu ditegaskan kembali oleh hakim. Dan tadi hakim pada saat memeriksa permohonan pra peradilan, karena saya yang baca juga bersama Bang Refli Harun, hakim mengkonfirmasi ke saya langsung. Ini saudara mengajukan pra peradilan yang ketiga ini kaitannya dengan pra peradilan pertama ya, hanya terkait dengan ganti kerugian. Betul yang mulia. Oke. Dan itu diterima oleh hakim pra peradilan. Jadi jangan kita berasumsi terkait dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalami gitu loh. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah terkait dengan ganti kerugian. Bahwa ganti kerugian ini dimohonkan itu adalah hak seorang tersangka yang karena ada upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, itu kemudian secara hukum negara punya hak untuk meminta ganti rugi. Supaya apa? Orang itu jangan diperlakukan seenaknya gitu loh. Jangan asal main tangkap, main tahan tanpa pertimbangan hukum yang akurat, tanpa pertimbangan yuridis, dan tanpa pertimbangan kebutuhan penegakan hukum. Dan itu kami uji dalam pra peradilan pertama, makanya dikabulkan. Ya, nah, karena ini kaitannya dengan pengembalian hak seorang tersangka, maka perumusan nilai ganti kerugian itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, minimal 500.000, maksimal 100 juta. Dan kami tadi mengajukan permohonan pra peradilan ganti kerugian itu dua. Pertama adalah material, karena ada kehilangan hak-hak ekonomi seorang tersangka pada saat ditangkap, ditahan, ya. Kemudian juga ada imaterial. Imaterialnya dari mana? Imaterialnya adalah dari framing-framing media, dari hujatan-hujatan pendukung Pak Jokowi, termasuk juga relawan-relawan Pak Jokowi yang memperolok-olok para pejuang-pejuang ini karena ditangkap, ditahan, kemudian diglorifikasi. Itu kan hilang harga diri mereka. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara secara jujur, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Itu lebih tinggi dan mahal daripada uang. Hanya karena negara memberikan kesempatan kepada seorang warga negara untuk menuntut keadilan hukum, maka keadilan hukum itu kami pakai. Oke ya. Kemudian yang ketiga, kalau kami dapat kami gunakan untuk charity. Tadi saya tegaskan kepada hakim. Pada saat setelah kami membacakan petitum, saya tegaskan kepada hakim bahwa izin yang mulia, kalaupun ini dikabulkan oleh yang mulia, maka atas kehilangan hak-hak ekonomi dan nama baik dari tersangka yang kemudian menjadi pemohon hari ini, itu tidak akan digunakan untuk kepentingan pemohon. Itu akan digunakan untuk kepentingan charity. Yaitu apa? Akan disumbangkan kepada yayasan-yayasan sosial. Boleh nggak? Boleh. Hak seorang tersangka. Mau dia pakai untuk kepentingan apapun, mau dia kasih ke siapapun, itu yang haknya dia. Yang penting negara memenuhi hak-hak itu. Baik. Jadi clear ya. Baik. Supaya jangan ada framing-framing lagi. Makasih Mas Aiman. Oke, baik. Mau dijawab sedikit lagi? Udah. Ya kalau kami kembali ke tadi ya, apa yang sudah kami sampaikan, saya baca betul putusannya, bahwa ini dibantah silakan. Tapi intinya gini, kami tetap menghormati upaya pra peradilan yang sudah diajukan, karena itu hak hukum. Tapi intinya satu, segera putus,
Mudah-mudahan para yang ngajuin lagi pra keempat gitu ya. Segera putus agar tuntas, karena lagi-lagi saya pikir publik juga sudah agak jenuh, membosankan juga membahas ini. Jadi perlu ada suatu kepastian ya terkait dengan ijazah ini, dan dikeluarkan oleh sebuah lembaga peradilan yang resmi, sehingga ada kepastian, tidak lagi menjadi isu yang terus dilempar di waktu-waktu yang akan datang. Jadi menurut saya dengan segala dinamika yang ada kita hormati, tapi ujungnya adalah tetap kita dorong putusan akhir, kita dorong pembuktian di pokok perkara. Itu aja mungkin Bang Eman. Baik.